Selamat pagi saudara-saudara, selamat mengikuti perkuliahan kita. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari minggu yang lalu. Minggu lalu pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana kita menguasai atau belajar tentang menaiki perahu dalam perahu jenis single school. Dan setelah kita pelajari dan kita belajar di sana, setelah kita menguasai, maka pertemuan pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan dengan mempelajari teknik dasar yang ada di dalam perahu single school ini. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, ada tujuan yang ingin kita capai pada pertemuan kita pagi hari ini. Yang pertama adalah yang terkait dengan penguasaan keterampilan untuk mendayung di jenis perahu single school, dan yang kedua kita akan mencoba untuk menganalisis pengerahan energi yang benar untuk dayungan untuk perahu single school ini. Saudara-saudara sekalian, yang perlu dipahami bahwa sebenarnya di dalam olahraga rowing ini itu ada dua daya yang bergerak di atas perahu, yaitu positive force dan negative force. Kedua-duanya ini akan terjadi secara bergantian di atas perahu. Nah, apa yang dimaksud dengan positive force dan negative force? Positive force itu adalah sebuah daya yang menggerakkan perahu ke arah depan. Meskipun kita tahu bahwa di dalam rowing itu sebetulnya pendayungnya itu menghadap ke belakang, ya. Tapi tetap kita katakan bahwa perahu itu bergerak ke arah depan, meskipun pendayungnya membelakangi, ya. Jadi ketika perahu itu meluncur ke depan, itu adalah positive force. Nah, yang negative force itu adalah daya yang mana perahu itu sebetulnya melambat atau mengalami perlambatan atau juga bahkan mundur gitu. Mundur itu ke arah depan dari pendayung. Dan ini memang diakibatkan oleh pergerakan atau teknik yang dilakukan oleh pendayung yang ada di atas perahu itu. Nah, saudara-saudara sekalian, yang perlu diperhatikan lagi bahwa atlet ini adalah merupakan penggerak perahu. Atlet yang ada di situ, yang ada di atas perahu itu adalah penggerak yang. Nah, daya penggerak ini ditentukan oleh kemampuan fisik dan keterampilan teknik. Ada dua hal ini, ya. Jadi fisik dan teknik ini yang sangat berpengaruh terhadap proses lajunya perahu. Dalam olahraga rowing, daya dorong itu berubah-ubah, saudara. Berubah-ubah, seperti tadi yang saya katakan, bahwa maju dan mundur, cepat dan melambat. Ini karena pengaruh dari teknik yang dilakukan oleh pendayung yang ada di atas perahu itu. Terus kemudian sebenarnya di dalam pengerahan tenaga di atas perahu itu ada sebuah perubahan grafik dari teknik ke teknik. Sekali lagi bahwa di sini akan terjadi dua hal yang saling bertentangan, ya. Dua hal yang saling bertentangan, yaitu antara tenaga yang negatif dengan tenaga yang positif. Nah, karena ini saling bertentangan, jika ini tidak dilakukan atau di-maintain dengan baik, kualitas teknik dengan baik, maka ini akan menjadi kontraproduktif. Yang mana bahwa lajunya perahu ini tidak akan bisa menjadi cepat. Padahal di dalam perlombaan dayung yang kita butuhkan adalah kecepatan. Ya, yang kita butuhkan adalah kecepatan. Sebesar apapun daya yang dimiliki atau kekuatan otot yang dimiliki atau power yang dimiliki, jika tidak dilakukan dengan
kualitas teknik yang benar, maka kontraproduktif itu tadi yang saya katakan, tidak bisa berhasil dengan baik. Ya, jadi ini ada hal yang menjadi pertimbangan di sini yang harus diperhatikan juga di dalam olahraga dayung ini, bahwa khususnya di nomor rowing ya, bahwa kualitas kekuatan atau power dari tungkai atau penggerak utama perahu lebih dominan dilakukan oleh lower extremity jika dibandingkan dengan upper extremity. Ini adalah satu hal yang menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu kekuatan atau mungkin power dari lower extremity yang dilakukan oleh otot-otot besar yang ada di tungkai dan gluteal ya, di gluteus maximus, gluteus medius dan maupun gluteus minimus, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kualitas teknik atau kualitas dayungan. Oleh sebab itu calon pelatih harus tahu itu semua. Nah, saudara-saudara sekalian, supaya perahu ini bisa melaju dengan baik, dengan kualitas yang baik, maka bisa kita lihat dalam tayangan yang berikut ini untuk kita cermati bersama apa-apa yang ada, kunci-kunci gerakan yang ada di dalam dayung di nomor single scull ini. Welcome to World Rowing's Technique for Beginners video presentation. The aim of each sculling stroke is to move the boat as far as possible in the most efficient and effective way to gain and maintain speed. Sculling with good technique leads to maximum speed with minimum effort. The sculling stroke is a long, continuous movement emphasizing length at both ends of the stroke. Good sculling requires a long, smooth stroke and good power application when the blade is in the water, and a smooth, horizontal movement of the hands away from the body when the blade is on the feather during the recovery phase. Timing of the entry of the blade into the water and effective extraction of the blade at the finish of the stroke are critical elements to an efficient and effective sculling stroke. During the drive phase, the blade should be completely buried just below the water surface, and on the recovery, the blade should travel in a horizontal path above the water surface. The blade should be high enough off the water to ensure that the hands can rise towards the catch as the rower approaches the catch. The catch is when the blades are placed in the water and the boat is driven forwards using the large muscle groups in the legs and body. At the catch, the shins are vertical, the back straight and leaning forward with the body closed up on the thighs. All that is needed is for a small lift of the hands upwards just as the forward motion of the seat is coming to an end, and the blades will be fully locked in the water. Effective sculling occurs by using the large muscles of the legs and gluteal muscles to start the stroke. The arms are relaxed and the back still straight and leaning forward. The hands should be parallel to the boat. The feeling should be that of hanging off the blade handles when you push with the legs. Nearing the end of the drive phase, the body swings back and the arms are used to maintain the momentum of the blade handles. The hands make a small tap downwards to lift the blades clear of the water. The legs are flat down. The back is straight but leaning slightly back so that the abdominal muscles feel a slight pull. The blade handles just brush the body when the spoon end is flat on the water. This is the end of the drive phase and the recovery phase begins. To begin the recovery, the hands move down and away from the body. The arms move away while the knees are still held down. The upper body and arms are relaxed. Good but relaxed posture helps the recovery and with boat balance. The body then rocks over from the pelvis with the back straight and the knees lift, allowing the seat to move. As the athlete approaches the front of the stroke, the body is in the catch position. The body continues to move forward in this position until the shins are vertical and the sequence begins again. Racing at top speed involves the same motions as described previously, but at a faster pace. One of the most important elements of racing is that a good rhythm is maintained to allow the athlete and boat to work together to develop the necessary speed.
Baik, demikian tadi saudara-saudara sekalian kita lihat tayangan dari video. Ada beberapa hal yang akan saya review dari video itu tadi. Yang pertama adalah bahwa kita mempelajari teknik yang benar itu akan menentukan kualitas lajunya perahu, kecepatan lajunya perahu, ya, itu yang pertama. Bahwa kualitas dari teknik yang baik itu akan memaksimumkan kecepatan dan jangan lupa akan meminimalkan daya yang atau tenaga yang kita kerahkan. Itu yang kedua. Terus kemudian yang berikutnya bahwa sebenarnya di dalam mendayung perahu single scull ini diperlukan sebuah gerakan yang kontinuitas, berkesinambungan, terus menerus, ya. Nah, di sini untuk bisa bergerak secara terus menerus, secara kontinu memang diperlukan kualitas daya tahan, ya. Ya, ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kualitas daya tahan dan power ini. Terus kemudian kualitas pengambilan daya yang diakibatkan oleh pengambilan beban yang ada di sweep atau dayung-dayung ini menjadi pertimbangan lajunya perahu juga, ya. Jadi ini yang harus dipertimbangkan. Dan sekali lagi mungkin kata kunci dari saya bahwa perahu yang bagus gerakannya adalah yang smooth, lurus ke depan, tidak naik turun atau mungkin goyang ke kanan dan ke kiri atau belok-belok ke kanan dan ke kiri. Ini menunjukkan kualitas teknik yang jelek, ya. Kalau sampai ada terjadi perahunya itu naik turun, ya, di ujungnya itu kelihatan naik turun begitu, atau mungkin belok ke kanan dan ke kiri, atau oleng, ya, oleng ke kanan dan kiri, ini menunjukkan sebuah kualitas dari teknik yang kurang bagus. Baik, demikian review dari saya dan selamat berlatih saudara. Kita mencoba berlatih terus pagi hari ini sampai pertemuan yang berikutnya. Kita akan evaluasi lagi bagaimana kualitas latihan kita. Dan tolong diamati lagi, sekali lagi dicatat beberapa hal yang menjadi kunci dari gerakan ini dan kita akan diskusikan secara bersama-sama, kita bahas secara bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama. Demikian yang kita bisa lakukan, kita perkuliahan untuk siang hari ini dan selamat pagi.